Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan siang hari ini. Di awal perjumpaan ini, marilah kita sama-sama berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini, di dalam rangka melaksanakan ibadah Jum'ah pada kesempatan siang hari ini, akan mengundang keberkahan, pertolongan, cinta, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman sidang Jum'ah yang berbahagia, di antara sekian banyak sahabat-sahabat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengenal salah seorang sahabat yang cukup dekat dengan beliau yang bernama Mu'adz bin Jabal. Di suatu ketika, selesai melaksanakan sholat rawatib, Mu'adz bin Jabal hendak berdiri dari duduknya. Akan tetapi kemudian ia mengurungkan niatnya dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundaknya. Bagi kita yang belajar sirah nabawiyah, tentu kita sama-sama mengetahui Rasul itu adalah pribadi yang tidak pernah melakukan sesuatu kecuali memiliki makna dalam hidupnya. Rasul ketika menepuk pundak seseorang, maka itu artinya Rasul menyuruh orang tersebut diam karena Rasul hendak menitipkan pesan penting. Dikarenakan pundak Mu'adz bin Jabal ditepuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Mu'adz segera duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika hal itu terjadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai bersabda. Rasul berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, apabila engkau memiliki waktu yang cukup luang, maka dawamkanlah doa ini. Maka biasakanlah untuk mengucapkan doa ini." Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa pendek untuk Mu'adz bin Jabal yang pada hakikatnya juga untuk kita semua. Rasul pada saat itu bersabda, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Mu'adz diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendawamkan doa yang berbunyi, "Ya Allah, semoga Engkau senantiasa membuat aku berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperelok ibadahku kepadamu." Ketika kemudian Mu'adz bin Jabal diberikan doa ini, maka kemudian curiosity atau rasa ingin tahu dari Mu'adz bin Jabal muncul dan bertanya kepada Rasulullah, "Rasul, apa hebatnya doa ini?" Lalu kemudian Rasul menjawab, "Di dalam doa ini ada 3 hal yang harus kamu lakukan sebagai orang beriman. Dan ketika kamu melakukan ini, maka kamu akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah." Yang pertama kata Rasul, berzikirlah kamu kepada Allah. Di dalam Al-Quranul Karim kita sama-sama membaca, ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira." Allah meminta kita semua untuk berzikir dengan zikir yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang dimaksud dengan zikir
bukan hanya melafalkan kalimat-kalimat talbiyah yang diulang puluhan, ratusan atau bahkan ribuan kali. Akan tetapi yang dimaksud dengan berzikir kepada Allah adalah kita semua bisa memastikan bahwa segala sesuatu yang sudah Allah anugerahkan kepada kita dijadikan sebagai media bagi kita untuk berzikir kepadanya. Oleh sebab itu para ulama membagi zikir itu ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah zikrul qalbu, menghadirkan Allah di dalam hati kita, sehingga ketika Allah hadir di dalam hati kita, maka insya Allah perilaku kita akan terjaga dari bermaksiat kepadanya, dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman, sidang Jum'ah yang berbahagia. Apabila kemudian kita memiliki pasangan hidup, apabila kemudian kita memiliki anak-anak yang mampu menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala di hatinya, maka niscaya sejauh apapun kita pergi, kita akan tetap merasa tenang. Karena pasangan hidup kita akan menjaga marwahnya, menjaga martabat dirinya, dan kita pun akan tenang karena buah hati kita pun pasti akan menjaga dirinya dari berbuat maksiat kepadanya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Berzikir di dalam kalbu itu atau menghadirkan Allah di dalam hati itu akan menghadirkan dua sifat. Yang pertama adalah huriyah, sifat merdeka dari kepentingan yang hanya sekedar dunia semata. Lalu kemudian selain itu akan menghadirkan sifat asyaja'ah, keberanian, dan dalam makna yang lain yakni keoptimisan. 79 tahun yang lalu bangsa ini dimerdekakan. Satu hari kemudian kita sama-sama membaca bagaimana konstitusi kita untuk pertama kali dibacakan. Di dalam pembukaan konstitusi kita ada janji kemerdekaan. Dan janjinya tak main-main karena yang membuatnya adalah sebagian adalah ulama dan para santri yang dididik oleh para kiai untuk optimis akan takdir Allah. Tak terbayangkan tahun 45 angka buta huruf kita kurang lebih 97%. Hanya 2,8% bangsa kita di tahun 45 yang bisa membaca buku, yang bisa menulis. Tapi kemudian dengan gagah berani para founding fathers kita menuliskan salah satu janji kemerdekaan kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu bahkan ada kalimat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebuah bangsa yang baru berdiri, yang angka buta hurufnya relatif tinggi, lalu kemudian menisbahkan dirinya sebagai sebuah bangsa yang ikut menghadirkan ketertiban dunia, yang ikut menyelesaikan persoalan-persoalan dunia. Waktu itu mungkin sebagian bangsa nyinyir terhadap bangsa ini, tapi hari ini 79 tahun selepas proklamasi kemerdekaan itu diungkapkan, angka buta huruf kita menurun drastis. Hari ini hanya 1,8% penduduk republik ini yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tak semua bangsa bisa seperti bangsa kita. Dan kenapa hal ini bisa dilakukan? Karena para pendiri bangsa kita punya sifat asyaja'ah. Mereka punya optimisme dalam kehidupan. Dan kenapa optimisme itu hadir? Karena para pendiri bangsa ini sadar bahwa yang membuat bangsa ini merdeka bukan hanya ikhtiar warga bangsa, tapi atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Yang kedua adalah zikrul lisan. Zikrul lisan artinya kita senantiasa mengulang-ulang kalimatut thayyibah. Selain itu kita semua berupaya untuk menjaga lisan kita dari kata-kata, dari kalimat-kalimat, dari perbincangan-perbincangan yang sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang kali menyampaikan, "Man amana billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah mereka yang pandai merangkai kata-kata baik, merangkai narasi-narasi baik, dan apabila mereka tidak mampu melakukan itu, maka mereka memilih untuk diam. Tak terbayang apabila kita semua sebagai warga bangsa terbiasa untuk mendiskusikan hal-hal yang cukup bermanfaat untuk kehidupan kita,
dan kita tidak melibatkan diri pada hal-hal yang sama sekali kita tidak menguasainya, maka niscaya negeri kita akan menjadi negeri yang relatif damai, relatif menyejukkan, menenangkan. Karena dalam sejumlah kasus, sebuah persoalan itu menjadi membesar, sebuah persoalan itu menjadi rumit, karena ada sebagian orang yang tidak memiliki ilmu, lalu kemudian berbicara pada hal-hal yang substantif untuk kepentingan bangsa ini di masa yang akan datang. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Yang ketiga dalam konteks zikir ini adalah zikrul hal. Kita bersyukur kepada Allah, kita berzikir kepada Allah dengan tindakan kita. Manusia-manusia yang beriman dan bertakwa, yang dijanjikan kebahagiaan di dunia wal akhirah, adalah mereka manusia-manusia yang senantiasa berperilaku sesuai dengan apa yang Allah mau, berperilaku sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan dalam kehidupannya. Ikhwatu iman rahimakumullah, sidang Jum'ah yang berbahagia. Salah satu tantangan besar kita sebagai muslim hari ini, sebagai mayoritas penduduk bangsa ini adalah kita semua hadir sebagai teladan yang nyata. Jadi agen-agen Islam yang mengagumkan, yang menampakkan akhlak mulia, sehingga orang-orang di sekeliling kita menjadi jatuh cinta kepada Islam, bukan karena teks-teks sucinya di dalam kitab suci, bukan hanya teks-teks hadisnya yang bisa dibaca dalam kitab-kitab hadis, akan tetapi mereka semua, orang-orang yang hari ini berbeda keyakinan dengan kita, jatuh cinta kepada Islam karena akhlakul karimah yang kita tampakkan tidak hanya di ruang-ruang masjid, tapi juga di ruang-ruang lain dalam kehidupan kita. Sidang Jum'ah yang berbahagia. Yang kedua, esensi dari doa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wasyukrika. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah ngasih banyak sama kita. Allah itu bahkan ngasih banyak hal yang sebetulnya tak pernah kita doakan melalui sujud-sujud kita. Berapa banyak di antara kita yang meminta anak kepada Allah, sebagaimana merintihnya Nabi Ibrahim ketika pengen memiliki Ismail. Banyak di antara kita yang tidak pernah mendoakan itu, tapi Allah dengan penuh welas asihnya memberikan anak-anak dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita yang berdoa agar anak-anak kita bersyahadat sama dengan kita, sholat yang sama dengan kita. Akan tetapi tanpa didoakan pun Allah menghujamkan keimanan dan ketakwaan di dalam hati anak-anak kita. Berapa banyak di antara kita yang pernah berdoa secara spesifik agar kita diberikan pekerjaan yang hari ini kita geluti. Banyak di antara kita yang tidak pernah berdoa secara spesifik, tapi Allah memberikan pekerjaan itu sehingga kita bisa mendapatkan rizki yang halal, rizki yang cukup, rizki yang berkah bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Allah. Kita banyak membaca ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita banyak diingatkan oleh para masyayikh kita, para ustadz kita, para ulama kita, guru-guru kita, bahkan orang tua kita, bahwa siapa saja yang bersyukur maka kemudian akan ditambah nikmatnya, dan siapa yang kufur atas nikmat Allah maka Allah akan mengazabnya. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Allah. Hari ini kita diberikan kesehatan, gunakan kesehatan itu untuk ruku dan sujud kepadanya. Oleh sebab itu beruntunglah kita, berbahagialah kita. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan, tapi lalu kemudian masih menyisihkan waktu untuk sujud, untuk ruku di tempat ini. Karena kita sadar bahwa kehidupan kita tidak ada apa-apanya kalau tidak ditolong, kalau tidak dibantu, kalau tidak dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Allah sudah memberikan kita banyak. Sejumlah ulama bahkan mengingatkan kepada kita, Allah memberikan kita begitu banyak nikmat untuk kita syukuri. Para ulama mengatakan yang pertama adalah hidayatul wijdan. Allah memberikan kemampuan kepada kita seluruh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Pohon jati diberikan kemampuan untuk bertahan hidup, sehingga ketika kemarau tiba, lalu kemudian daun-daunnya meranggas agar konsumsi airnya lebih terbatas. Allah memberikan kemampuan bertahan hidup untuk bayi. Ketika kita bayi, kita belum bisa bicara, tapi ketika kita lapar, maka kemudian kita menangis, meraung-raung, lalu kemudian ibu kita menyayangi kita.
Oleh sebab itu hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kemampuan bertahan hidup itu sudah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu Hamka pernah mengatakan, kalau kerja hanya sekedar kerja, kalau hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan pun hidup. Kalau kita berangkat pukul 7 pagi dari rumah, 4 sore kembali dari kantor, tapi kita lupa untuk bersujud kepada Allah, maka apa bedanya kita dengan makhluk-makhluk hidup yang lain yang hanya sekedar bertahan hidup di dunia ini. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Yang kedua, Allah memberikan kepada kita hidayatul hawas yang harus kita syukuri. Allah memberikan kemampuan kita untuk mengindra. Kita diberikan penciuman, kita diberikan penglihatan, kita diberikan pendengaran. Oleh karena itu gunakan penglihatan itu untuk melihat hal-hal yang baik yang akan membuat kita hidup lebih baik. Takjub saya apabila saya melihat para sepuh dan para pini sepuh kita di usia-usia senja, mereka masih membuka mushaf Quran untuk kemudian membaca satu demi satu ayat yang Allah turunkan untuk kita semua sebagai hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Takjub diri saya kalau kemudian saya lihat para sepuh dan para pini sepuh kita, kakek dan nenek kita masih kemudian hadir di majelis-majelis ta'lim, membuka telinganya untuk mendengarkan dakwah yang insya Allah akan memperbaiki kehidupannya. Oleh sebab itu hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, apapun yang sudah Allah berikan kepada kita berupa kemampuan untuk mengindra, gunakan itu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah memberikan kita hidayatul aql. Allah memberikan kita kemampuan untuk menalar sesuatu, untuk berpikir akan sesuatu, untuk kemudian menganalisa sesuatu. Oleh sebab itu gunakan akal kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Asah akal kita dengan membaca, dengan mencari ilmu. Dulu tahun 859, sebelum orang-orang Eropa punya kampus, umat Islam mendirikan kampus tertua di dunia, namanya Al-Qarawiyyin University di Maroko. Setelah kurang lebih 230 tahunan selepas itu, baru kemudian orang Inggris punya Oxford University yang berdiri kurang lebih tahun 1096. Dulu para tetua-tetua kita, dulu para orang tua kita, dulu para ulama-ulama kita sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu mereka membangun sekolah, mereka membangun madrasah sebagai tempat bagi kita semua untuk berubah menjadi generasi yang lebih terdidik dan tercerahkan. Dan ini berkesesuaian dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Kalau diri kita sebagai individu atau diri kita sebagai sebuah komunitas bangsa ingin tinggi derajatnya di hadapan peradaban dunia, maka salah satu prasyaratnya adalah jadilah kita sebagai generasi terdidik. Yang keempat adalah hidayatuddin. Kita harus bersyukur kepada Allah karena tiba-tiba saja kita menjadi muslim. Padahal kita berjarak 1500 tahun dari Nabi. Jarak geografisnya 8000 km dari Saudi. Tapi kita tiba-tiba jadi muslim. Padahal ada paman Nabi yang kemudian rumahnya hanya terhalang 2 rumah. Yang sangat membela Nabi, sangat mencintai Nabi. Tapi kemudian Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Sehingga kemudian ia tidak bersyahadat yang sama dengan Nabi. Kita jauh dari Mekah. Kita berjarak usianya dengan Nabi. Tapi lalu kemudian hari ini kita bisa duduk di tempat ini, di rumah Allah ini, untuk kemudian beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Syukurilah kebermusliman kita, dan oleh sebab itu bertanggung jawablah atas keislaman yang sudah kita pegang bersama dengan cara menghadirkan akhlak-akhlak Islam dalam kehidupan kita. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Yang terakhir yang terdapat di dalam doa tadi adalah wa husni ibadatika. Perbaiki ibadah kita. Perbaiki ibadah kita. Dan salah satu ibadah yang melekat pada diri kita sebagai seorang ayah adalah menjadi pemimpin di rumah kita. Tanya pada kita, apakah kita sudah menjalankan fungsi itu dengan sebaik-baiknya? Bukankah dulu
Ketika orang tua istri kita menitipkan anaknya pada kita, pada peristiwa akad nikah, Allah sudah memberikan SK kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga pasanganmu, jaga keturunanmu dari panas api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan elementer ini, pertanyaan-pertanyaan mendasar ini. Berapa banyak di antara kita yang masih ingat kapan istri kita bangunkan di sepertiga malam terakhir untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita yang tahu tadi malam anak kita bacaan Qur'annya berhenti di juz keberapa, surat keberapa, dan ayat keberapa. Tanya pada diri kita, kalau nanti maghrib kita meninggal, apakah kita yakin anak-anak laki-laki kita sudah bisa menjadi imam bagi sholat jenazah kita? Apabila kemudian hal-hal seelementer itu saja tidak bisa kita jawab, maka saatnya kita bermuhasabah diri, memperbaiki diri, agar kita betul-betul menjadi sebaik-baiknya imam di dalam keluarga kita. Wa husni ibadatika, perbaiki ibadah kita. Kalau dulu kita semasa kecil terampil untuk melaksanakan saum wajib di bulan Ramadan, saat ini di usia kita yang 30-an, 40-an, 50 tahun, 60 tahunan bahkan lebih, berapa banyak di antara kita yang sudah mulai dawam melaksanakan saum Senin Kamis? Berapa banyak di antara kita yang mulai dawam saum Daud sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan sebagai penutup khutbah Jumat pada kesempatan siang hari ini, di khutbah yang pertama ini, izinkan saya mengingatkan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayatnya meminta izin kepada istri-istrinya untuk menginap di rumah Aisyah. Kenapa rumah Aisyah yang dipilih? Karena rumah Aisyah lah rumah yang paling dekat menuju kepada masjid yang didirikan oleh Nabi, yang kemudian kita kenal sebagai Masjid Nabawi. Di suatu ketika panas menyerang tubuh Rasul, ketika Rasul demam tinggi, maka kemudian terdengarlah azan subuh. Rasul lalu kemudian bangkit, lalu kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Habibi, wahai kekasihku, bukankah Allah memberikan rukhsah kepadamu? Kalau engkau sakit, engkau bisa sholat di rumah." Apa yang dilakukan oleh makhluk Allah yang sudah diberikan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu, Rasul lalu kemudian berdiri, "Tidak, ada jamaah yang menungguku di masjid. Izinkan aku menuju masjid." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian memegang pelepah kurma yang merupakan bagian dari dinding rumahnya, satu demi satu, satu demi satu. Pas Rasul keluar, tubuh Rasul sudah terhuyung-huyung. Dia sakit menahan demam yang menyerang dirinya. Apa yang dilakukan oleh hamba Allah yang sudah dijamin masuk surga itu? Ia merangkak dari rumahnya menuju ke masjid, hanya sekedar pengen menjadi kekasih Allah. Apa kabarnya dengan kita yang tidak pernah dijamin masuk surga oleh siapapun? Apakah kemudian kita pernah melakukan hal itu untuk menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jum'ah adalah waktu yang baik bagi kita untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri, membaca diri, agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Ilahi Rabbi. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah. Salah satu hal yang menarik dari kematian itu adalah Allah menyimpan rahasia, baik itu tempat, sebab maupun waktu. Oleh sebab itu mari kita senantiasa bersiap untuk dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijemput untuk pulang. Dan mudah-mudahan kita pulang ke kampung halaman nenek moyang kita, Adam dan Hawa, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin pulang ke kampung halaman itu, kampung halaman terindah itu, tentu setiap hari kita harus memperbaiki diri.
Oleh sebab itu mari kita memperbaiki diri mulai hari ini. Mulai dari hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Sesederhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kunci surga. Absus salam wa ut'imut ta'am wa silul arham wa sallu bilaili wan nasi niyamun tadkhulul jannah bisalam. Kita tidak jadi ancaman bagi orang lain, kita memberikan keselamatan bagi orang lain, kita tidak pernah menegasikan orang lain, kita tidak pernah menghinakan orang lain. Kita memberikan makan bagi yang butuh. Kita berbagi bagi mereka yang tak berpunya. Kita bersilaturahmi, memperkuat kohesivitas sosial kita sebagai bangsa. Tidak berikhtiar untuk saling memecah belah. Dan mari kita berikhtiar, belajar kembali untuk bangun di sepertiga malam terakhir, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, keturunan kita, bahkan bangsa kita menjadi bangsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bangsa kita bisa menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dicukupkan sekian khutbah Jum'ah pada kesempatan siang hari ini, dan marilah kita tutup perjumpaan ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Allah yaquddu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walafu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Safnya mohon diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود
وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لسديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله